Selamat malam. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul Slide pertama. Perencanaan Arsitektur Usaha dengan Studi Kasus Perusahaan Klinik Servis Berbasis TOGAP ADM. Perkenalkan, kelompok kami, eh, saya sendiri, Bella Cecilia dengan NIM 1924-8024. Selanjutnya, Selanjutnya saya Agis Fadil Adim dengan NIM 192481177. Dan yang Selanjutnya, ketiga, nah, Muhammad Zaini Ilyas dengan NIM lalu 1924-8244. selanjutnya saya Rizky Alisifah dengan NIM 192488094. Lalu saya Ahmad Abdul Basir dengan NIM 1924-8065. untuk Baik, selanjutnya, latar belakang akan dijelaskan oleh Mas Abbas. baik, terima kasih untuk moderator. Pada latar belakang pembahasan dari kelompok kami, yakni industri cleaning service dari sektor jasa yang menyediakan pelayanan kebersihan untuk berbagai kebutuhan. Namun, semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terkait kebersihan serta kesehatan dan kenyamanan lingkungan mengakibatkan meningkatnya pelayanan cleaning service. Di sisi lain, karena hal ini, munculnya banyak penyedia jasa baru yang menawarkan harga kompetitif dan layanan yang berbasis teknologi. Next. Next, Mas. Lalu, permasalahan apa saja yang muncul dalam pembahasan yang kami sampaikan? Yang pertama, tidak tersedianya dalam pengelolaan jadwal dan pendistribusian tugas tenaga kerja. Lalu, kurangnya sistem informasi yang terintegrasi untuk pencatatan klien, layanan, dan pelaporan. Kemudian, koordinasi yang tidak optimal antara tim lapangan dan waktu operasional. Berikutnya, rendahnya kemampuan untuk melakukan analisis data dan pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang akurat. Yang terakhir, ketergantungan pada proses manual yang menyebabkan inefisiensi dan resiko human error. Lalu, selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah saya sebutkan pada paper pertama, maka rumusan masalah dalam makalah ini sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana merancang arsitektur usaha untuk perusahaan cleaning service menggunakan kerangka kerja TOGAF ADM secara sistematis dan terintegrasi. Yang kedua, apa saja kebutuhan bisnis data, aplikasi, dan teknologi yang harus diidentifikasi dalam proses perencanaan arsitektur usaha tersebut. Yang ketiga, bagaimana menyusun roadmap implementasi arsitektur usaha agar selaras dengan tujuan strategi perusahaan cleaning service. Next. Kemudian, tujuan dari penelitian yang pertama, menyusun perencanaan arsitektur usaha pada perusahaan cleaning service menggunakan metode TOGAF ADM. Lalu, menyusun roadmap implementasi arsitektur yang selaras dengan tujuan strategi perusahaan. Terima kasih. Berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Agis Fadil. Baik, terima kasih Mas Abbas. Dan di sini akan menjelaskan apa itu TOGAF. TOGAF
atau yang disebut the Open Group Architecture Framework adalah kerangka kerja yang direncanakan untuk membantu organisasi dalam mengembangkan dan mengelola arsitektur perusahaan secara efisien dan terstruktur. TOGAF menyediakan metode, prinsip, dan alat untuk menyelaraskan tujuan bisnis dengan sistem informasi dan infrastruktur teknologi. Oke, selanjutnya untuk fase TOGAF ada beberapa, di antaranya tahap pendahuluan, menyiapkan kerangka kerja awal, menetapkan prinsip arsitektur, dan membentuk tim arsitektur. Ini adalah fondasi awal sebelum memulai desain. Selanjutnya, visi arsitektur, fase A, menetapkan visi arsitektur tingkat tinggi, mencakup tujuan bisnis dan nilai dan dari proyek arsitektur yang akan dikembangkan. Tahap selanjutnya, arsitektur bisnis fase B, menganalisis proses bisnis utama, peran, dan struktur organisasi, serta bagaimana bisnis beroperasi saat ini dan masa depan. Oke, next. Untuk tahap ketiga, arsitektur sistem informasi, fase C, terdiri dari dua bagian. Pertama, arsitektur data, kedua, arsitektur aplikasi. Untuk arsitektur data, menentukan struktur data yang dibutuhkan. Arsitektur aplikasi, menentukan aplikasi yang dibutuhkan untuk mendukung bisnis. Untuk yang berikutnya, arsitektur teknologi, fase D, mendeskripsikan infrastruktur teknologi, perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan yang akan digunakan. Fase berikutnya, peluang dan solusi, fase E, menilai solusi, potensi, dan menetapkan proyek-proyek yang dapat dijalankan untuk menerapkan arsitektur. Fase berikutnya, migrasi planning. Fase F, menyusun rencana migrasi dari kondisi arsitektur saat ini menuju kondisi yang diinginkan melalui implementasi roadmap. Next. Untuk fase berikutnya, implementasi governance. Fase G, mengelola pelaksanaan arsitektur agar berjalan sesuai rencana dan mematuhi kebijakan yang ditetapkan. Fase berikutnya ada arsitektur change management. Fase H, mengikutsertakan perubahan yang terjadi dalam organisasi dan memperbarui arsitektur dinamis. Untuk fase yang terakhir, requirement management, tengah diagram, mengelola kebutuhan requirement selama seluruh siklus ADM. Fase ini bersifat sentral dan berinteraksi dengan semua fase lainnya untuk memastikan bahwa arsitektur yang akan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan bisnis yang terus berubah. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hasbi. Terima kasih. Terima kasih, Saudara Mas Agis. Selanjutnya ada preliminary phase. Preliminary phase merupakan tahap awal dalam siklus TOGAF ADM yang bertujuan untuk mempersiapkan fondasi perencanaan arsitektur. Fase ini mencakup menetapkan prinsip arsitektur, pembentukan tim arsitektur, serta definisi awal ruang lingkup, standar, dan tools yang akan digunakan selama pengembangan arsitektur. Pada industri cleaning service, fase ini penting untuk menyepakati arah strategis dan prinsip-prinsip kerja yang akan menjadi dasar dalam menyusun arsitektur usaha. Selain itu, fase ini juga memastikan keterlibatan stakeholder dan kesiapan organisasi dalam menjalankan transformasi arsitektur. Tujuan dari preliminary phase yang pertama, menentukan ruang lingkup arsitektur perusahaan cleaning service. Yang kedua, menetapkan prinsip-prinsip dasar arsitektur atau arsitektur principles. Yang ketiga, membentuk tim arsitektur dan peran masing-masing. Keempat, mengidentifikasi framework, metode, dan tools pendukung.
Selanjutnya ada arsitektur vision. Fase arsitektur vision bertujuan untuk membentuk visi menyeluruh dari arsitektur yang akan dikembangkan, memberikan gambaran tingkat tinggi terhadap kondisi saat ini atau baseline dan kondisi yang diinginkan, serta mendefinisikan nilai bisnis dari inisiatif arsitektur tersebut. Visi ini digunakan untuk mendapatkan dukungan dari pemangku kepentingan sejak awal dan menjadi pedoman dalam fase-fase selanjutnya. Tujuan utamanya, yang pertama, digitalisasi operasional, kedua, integrasi layanan dan sistem, ketiga, peningkatan efisiensi dan akurasi, keempat, transparansi data dan pemantauan. Selanjutnya ada arsitektur vision. Dari penjelasan di samping, yang pertama, aktivitas utama. Yang A, dimulai dari promosi dan penawaran layanan kepada calon klien. Kemudian B, dilanjutkan dengan proses pemesanan, penjadwalan tim lapangan, dan alokasi sumber daya. Kemudian selanjutnya ke implementasi layanan melibatkan eksekusi langsung di lokasi klien. Selanjutnya, setelah layanan dilakukan, dibuat laporan kerja dan dilakukan evaluasi. Selanjutnya yang terakhir, proses administrasi, penyelesaian, dan penyelesaian pembayaran. Yang kedua, aktivitas pendukung. Yang pertama, teknologi informasi mendukung layanan digitalisasi dan pemantauan kinerja. Yang kedua, divisi SDM mengelola rekrutmen, pelatihan, dan kinerja petugas lapangan. Yang ketiga, manajemen keuangan mencatat transaksi, penggajian, dan analisis biaya. Selanjutnya ada bisnis arsitektur. Tujuan bisnis arsitektur, yang pertama, memetakan proses bisnis utama, perusahaan cleaning service, mengidentifikasi aktor, fungsi, dan interaksi antar unit kerja. Ketiga, menyusun model target bisnis yang lebih efisien dan terintegrasi. Keempat, menjadi dasar bagi pengembangan arsitektur, sistem informasi, dan teknologi. Selanjutnya ada proses bisnis utama. Dalam proses pemesanan layanan, pelanggan menghubungi admin untuk memesan layanan via telepon atau WhatsApp. Penjadwalan dan alokasi. Admin menjadwalkan kunjungan dan menentukan petugas yang ditugaskan. Pelaksanaan pekerjaan, petugas melakukan layanan di lokasi klien dan mengisi laporan manual. Evaluasi dan laporan. Laporan kerja diserahkan ke admin, evaluasi dilakukan secara manual. Penagihan dan pembayaran. Admin membuat invoice dan klien membayar via transfer atau tunai. Target arsitektur dalam tabel proses. Yang pertama ada pemesanan layanan. Pemesanan dilakukan melalui aplikasi atau web secara otomatis. Penjadwalan dan alokasi. Sistem mengatur jadwal dan alokasi petugas secara digital dan efisien. 3. Pelaksanaan pekerjaan. Petugas menggunakan aplikasi mobile untuk mengisi laporan dan checklist. Selanjutnya ada evaluasi dan laporan. Evaluasi berbasis data real-time dan feedback digital dari pelanggan. 5. Ada penagihan dan pembayaran. Sistem mengirim invoice otomatis dan menyediakan pilihan pembayaran digital. Selanjutnya ada komponen bisnis arsitektur. Di tabel komponen, aktor, admin, petugas lapangan, klien, supervisor. Fungsi bisnis, layanan kebersihan, penjadwalan, pelaporan, evaluasi, penagihan. Struktur organisasi, manajemen CEO, operasional, keuangan, tim lapangan IT support. Proses bisnis, pemesanan jadwal, layanan, evaluasi, penagihan. Rules atau policy.
SOP pelayanan, waktu respon maksimal, kualitas kerja standar. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Padanya kami persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan untuk Information System Architecture. Arsitektur sistem informasi yang terdiri dari dua bagian utama, yaitu data arsitektur dan application arsitektur. Pada data arsitektur tujuannya adalah untuk menyusun struktur data utama yang digunakan dalam sistem. Ini termasuk menentukan sumber data, format, integritas, serta hubungan antar data. Arsitektur ini juga berperan penting dalam menjamin konsistensi dan keamanan informasi di seluruh unit bisnis. Sementara itu, application arsitektur berfokus pada penyusunan daftar aplikasi yang digunakan untuk mendukung proses bisnis. Selain itu, arsitektur ini menjelaskan fungsi dari masing-masing aplikasi, integrasi, serta alur informasi antar sistem. Tujuan lainnya adalah menjamin interoperabilitas antara komponen aplikasi maupun dengan sistem pihak ketiga, agar seluruh proses berjalan secara efisien dan terintegrasi. Next. Selanjutnya, informasi sistem arsitektur dan teknologi arsitektur. Pada bagian data arsitektur, kita mengidentifikasi identitas penting dalam sistem seperti pelanggan dengan atribut seperti ID, nama, alamat, kontak, dan riwayat layanan. Yang kedua, petugas yang memiliki ID, nama, jadwal, lokasi, dan evaluasi kinerja. Yang ketiga, jadwal meliputi tanggal, waktu, lokasi, dan status kegiatan. Layanan, termasuk jenis layanan, durasi, biaya, dan feedback. Transaksi berisi ID, nomor invoice, rincian pembayaran, dan status. Yang selanjutnya, dan evaluasi yang mencakup ID, tanggal, penilai, skor, komentar. Struktur data ini mendukung kebutuhan operasional dan pelaporan sistem secara menyeluruh. Kemudian dari sisi application arsitektur, sistem ini dibangun dengan beberapa aplikasi utama. Yang pertama, web atau apps pemesanan yang memungkinkan pelanggan memesan layanan secara langsung dan melihat jadwal. Kedua, aplikasi petugas sebagai alat kerja bagi petugas untuk mengisi laporan, melihat jadwal, dan menerima notifikasi tugas. 3. Sistem manajemen jadwal untuk menyusun dan mengatur jadwal pelayanan secara otomatis. 4. Sistem penagihan yang mempermudah proses pembuatan dan pengiriman invoice. Dashboard evaluasi untuk mengukur performa layanan dan kinerja petugas. Serta database pusat yang menyimpan semua data secara terintegrasi dan aman. Next. Teknologi arsitektur. Tujuan dari arsitektur ini adalah menentukan komponen teknologi yang digunakan mulai dari server, jaringan, hingga perangkat pengguna. Mengidentifikasi elemen seperti load balancer, penyimpanan data, dan layanan monitoring, serta menjamin skalabilitas, keamanan, dan ketersediaan sistem agar tetap optimal saat digunakan banyak pengguna sekaligus. Komponen utama dalam sistem ini antara lain server aplikasi untuk mengeksekusi logika aplikasi, server database untuk menyimpan data secara terpusat, client device yaitu perangkat pengguna seperti laptop, tablet, atau smartphone. Load balancer yang mengatur beban traffic agar sistem tetap stabil, dan monitoring login yang memantau performa sistem dan mendeteksi potensi gangguan. Untuk yang di bawah,
Ilustrasi di bagian bawah ini menjelaskan alur infrastruktur, mulai dari pengguna yang mengakses sistem melalui client device, kemudian masuk ke load balancer, kemudian diteruskan ke backend server, dan akhirnya terhubung ke database sistem. Semua ini dirancang agar sistem tetap responsif dan aman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Ilyas. Terima kasih rekan Bella untuk eh, saya jelaskan bagian opportunities and solution. Tujuan dari bahasa ini yang pertama mengidentifikasi solusi teknologi dan proses bisnis yang mendukung arsitektur target. Yang kedua, menyusun pelaksanaan proyek berdasarkan peluang yang ditemukan. Yang ketiga, menentukan strategi, transisi, dan kondisi saat ini ke kondisi yang diinginkan. Di sini ada beberapa contoh area atau yang menjadi fokus area saat ini. Yang pertama, pemesanan. Masalah saat ini pengerjaan masih manual, hanya lewat WhatsApp atau telepon. Kemudian peluang solusi digitalnya bisa diganti dengan aplikasi atau web pemesanan mandiri oleh pelanggan. Yang kedua, penjadwalan rentan konflik jadwal. Jadwal otomatis berbasis database dan notifikasi. Yang ketiga, laporan pekerjaan di sini masih manual atau kadang tidak terdokumentasi dengan baik. Kemudian peluang solusi digitalnya bisa diganti dengan digitalisasi laporan dengan aplikasi mobile untuk tugas. Yang keempat, evaluasi and feedback. Masalah saat ini tidak ada dokumentasi terstruktur. Peluang solusi digitalnya, sistem feedback otomatis pasca layanan dan dashboard penilaian. Yang terakhir ada penagihan. Masalah saat ini yaitu masih manual, lambat dan rentan kesalahan. Kemudian solusi digitalnya bisa diganti dengan invoice otomatis dan integrasi pembayaran digital. Kemudian ada solusi dari beberapa sistem. Yang pertama, sistem informasi layanan web dan mobile and solution. Di sini ada beberapa solusi sistem informasi. Yang pertama, sistem informasi layanan web dan mobile aplikasi untuk pemesanan, penjadwal, dan laporan. Kemudian dashboard evaluasi kinerja untuk supervisor memantau kinerja petugas dan kepuasan pelanggan. Kemudian diintegrasi pembayaran digital, pembayaran bisa via e-wallet, transfer otomatis, dan invoice digital. Di cloud hosting and backup, penyimpanan aman dan scalable melalui layanan cloud. Dan terakhir, monitoring and notifikasi real time untuk jadwal, evaluasi, dan pembayaran. Kemudian di bagian migration planning, migration planning ini bertujuan untuk merumuskan strategi dan rencana implementasi yang realistis dan dapat dijalankan untuk mentransisikan sistem lama menuju sistem arsitektur target. Fokus ini adalah menyusun roadmap bisnis, kemampuan organisasi, dan ketersediaan sumber daya. Tujuan fase migration planning, yang pertama menyusun transisi
arsitektur dari sistem lama ke sistem yang baru. Yang kedua, menyusun implementasi roadmap. Yang ketiga, mengelompokkan proyek-proyek di program kerja yang bisa diimplementasi tahap. Kedua, strategi misi. Ada beberapa strategi. Yang pertama, phase implementation. Misi ini dilakukan secara bertahap dengan alur pemesanan jadwal dan laporan. Yang kedua, pilot project. Implementasi ini awal dilakukan di satu wilayah atau cabang untuk evaluasi awal. Yang ketiga, paralel running. Sistem lama dan baru dijalankan bersama untuk memastikan transisi lancar. Yang terakhir, training and adoption. Pelatihan petugas dan pelanggan untuk adaptasi dengan sistem yang baru. Yang ketiga, transisi arsitektur. Ada 3 tahap. Yang pertama, sistem pemesanan online dengan output web atau app untuk pelanggan pesan layanan. Tahap yang kedua, penjadwalan dan laporan petugas dengan output aplikasi mobile untuk manajemen jadwal atau laporan. Yang ketiga, integrasi pembayaran dan dashboard dengan output payment, dashboard kinerja dan keuangan. Kemudian di planning keempat yaitu implementation roadmap. Implementasi ini butuh waktu ya sekitar 10 bulan, yaitu bulan 1 sampai 2 aktivitas kunci analisis kebutuhan blueprint dan desain solusi. Bulan 3-4 pengembangan modul pemesanan atau user testing dengan output modul pemesanan online siap digunakan. Bulan ke-5 sampai 6 pengembangan penjadwalan dan laporan petugas, sistem laporan dan jadwal operasional. Bulan 7 sampai dengan 8 integrasi payment dan dashboard, outnya sistem pembayaran dan evaluasi terintegrasi. Bulan 9 pelatihan pengguna migrasi data, outputnya user siap menggunakan sistem baru. Bulan 10 go live and monitoring, outputnya sistem baru aktif dan evaluasi performanya. Kesimpulan dari perencanaan arsitektur ini yaitu arsitektur usaha menggunakan kerangka kerja TOGAF ADM pada industri cleaning service memberikan gambaran yang komprehensif dalam membangun sistem informasi yang terintegrasi dan efisien. Melalui pendekatan yang sistematis dari tahap awal hingga perencanaan migrasi, perusahaan dapat merancang transformasi digital yang sesuai dengan kebutuhan bisnis dan perkembangan teknologi. Perencanaan ini meliputi pemetaan proses bisnis, perancangan arsitektur sistem informasi, penentuan infrastruktur teknologi, hingga implementasi strategi yang bertahap dan terukur. Dengan diterapkannya arsitektur ini, diharapkan perusahaan cleaning service mampu meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat layanan kepada pelanggan, serta menciptakan sistem kerja yang lebih transparan dan terdokumentasi dengan baik. TOGAF ADM terbukti dalam merancang perubahan strategi, khususnya bagi perusahaan jasa yang ingin memanfaatkan inovasi teknologi sebagai bagian dari
pengembangan usahanya. Oh, Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya Muhammad Jani Ilyas menutup presentasi kali ini. Wabillahi